untuk pinjam ke bank itu hanya 5 jutanya saja. Misalkan kebutuhan membuka usahanya 50 juta, kemudian teman-teman pinjamnya juga 50 juta, maka ini sudah menuju risiko kurang baik, teman-teman. Itu apa ya? Itu tadi ya, pada saat usahanya tidak sesuai diprediksi, kemudian benar-benar terjadi, maka nanti yang bakalan bingung teman-teman sendiri. Pinjam di awal itu ya sangat gampang dan namanya mau dapat uang ya siapa yang nggak bahagia seperti itu. Kemudian pada saat mengembalikan ataupun pada saat menjalankan bisnisnya ini nanti yang akan sulit dan ya syukur-syukur berbanding kebalik. Bukan hal terpuruk dalam arti ternyata yang diperkirakan bakalan dapat pendapatan setiap bulannya bersih itu 5 juta, katakanlah seperti itu, sementara pinjaman banknya itu 3 juta, sementara pendapatannya langsung 10 juta atau 15 juta. Ini sudah di luar prediksi. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya, usahanya agar mampu melunasi hutangnya. Ngomongin kredit ataupun pinjaman dalam kehidupan ataupun dalam saat ini itu memang tidak ada habisnya, teman-teman. Mengapa? Karena untuk pinjaman itu dasarnya karena kita butuh uang. Kita butuh tambahan modal ataupun kita butuh uang darurat seperti itu. Lalu kemudian maka kita berani untuk meminjam. Minjam dalam perbankan, minjam ke saudara, minjam ke pinjol, dan pinjaman lain-lain. Saat ini saya fokuskan ke bagi teman-teman yang mengalami kredit macet di pinjaman KUR. Untuk pinjaman KUR ini sebenarnya pinjaman yang disubsidi sama pemerintah, artinya ini program pemerintah yang di mana tujuannya untuk menumbuhkan, membangkitkan usaha-usaha kecil supaya lebih berkembang lagi dengan bunga yang menurut saya itu sangat-sangat murah. Kenapa? Dibandingkan dengan pinjaman lainnya ataupun pinjaman bank program lainnya itu pinjaman KUR masih sangat murah dan sangat terjangkau. Namun terlepas bunga ini sangat murah, sebenarnya fakta di lapangan mengembangkan usaha itu tidak mudah. Menjalankan usaha, menjalankan bisnis itu harus berjuang dan lika-likunya itu hampir tidak bisa ditebak. Kenapa? Karena eh, pada saat kita memberanikan diri untuk meminjam, pada saat kita berniat meminjam untuk dibuat modal, misalkan mau bisnis di kuliner ataupun bisnis di pertanian ataupun di nelayan, semuanya kan butuh modal. Maka pada saat kita sudah memberanikan meminjam ke perbankan, maka yang tak kalah penting teman-teman ya juga yang harus dianalisis adalah resiko-resiko yang hal-hal terburuk yang akan terjadi. Kenapa? Kalau kita antisipasi ini, niscaya teman-teman misalkan benar-benar terjadi. Terjadi karena apa? Maksudnya misalkan benar-benar usaha yang diprediksi bakalan jalan kemudian tidak jalan, akhirnya teman-teman sudah ada punya plan A, plan B, ataupun dan seterusnya solusinya. Artinya tidak terlalu fokus pada satu titik. Ini penting teman-teman menyiapkan solusi-solusi kemungkinan-kemungkinan yang masih belum terjadi. Yang tak kalah penting adalah hal terburuk usahanya itu tidak jalan. Maka kenapa? Hubungannya dengan pinjaman KUR. Pinjaman KUR ini kan programnya pemerintah, bunganya disubsidi dan sangat rendah. Kalau menurut saya ini pinjaman yang sangat murah. Nah, dengan pinjaman dengan bunga yang sangat murah, misalnya kemudian kita prakteknya itu kan menjalankan usaha tidak mudah, teman-teman. Maka yang tak kalah penting, hal yang untuk menyiapkan teman-teman itu menyiapkan mental hal terpuruk itu jauh lebih bagus menurut saya. Saya mau sharing tentang bagaimana kemudian cara saya keliru untuk memanajemen sebuah bisnis, memanajemen sebuah usaha. Di mana saya begini teman-teman, awalnya saya prediksi usaha yang mau saya bangun itu bakalan omset dan bakalan profit dan bakalan kalau saya pinjam ke perbankan itu bakalan mampu membayar. Itu perhitungan pertama sebelum buka usaha. Dan
saya tidak menyeper ataupun tidak menyiapkan hal-hal yang terburuk terjadi. Hal terburuk apa ya? Pada saat setelah kita meminjam ke perbankan, setelah kita modal dari perbankan itu dipakai, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, katakanlah omsetnya tidak bagus, omsetnya mmm, tidak sesuai dengan harapan, artinya jangankan profit besar, mau bayar ke perbankan aja susah. Pada saat itu kemudian tidak ada solusi B, maka teman-teman bingung. Itu terbukti di saya. Saya memprediksi usaha saya itu sebelum saya pinjam bakalan, oh, modal saya katakanlah 50 juta, kemudian dengan penjualan setiap hari segini-segini, kemudian pendapatannya segini, kemudian nanti pasti mampu membayar banknya. Itu yang saya pikirkan sebelum pinjam. Namun setelah pinjam dan kemudian usaha itu dibuka, seiring berjalannya waktu, di 6 bulan pertama itu rasa-rasanya masih menjanjikan. Kok kayaknya masih bagus ini dan perkembangannya sangat pesat. Kemudian saya nambah pinjaman lagi, untuk tujuannya untuk usaha ini agar lebih berkembang lagi, itu tujuan awal. Ternyata teman-teman, fakta di lapangan atau yang saya rasakan setelah 1 tahun di mana posisinya sudah nambah pinjaman karena nambah modal untuk dagangan tersebut, kemudian persis di satu tahun pas itu cobaan itu ada, di mana tempat yang awalnya sewa kemudian tidak bisa dilanjut. Di sisi lain pendapatan juga sudah mulai menurun dan mau modalnya itu juga ikut dimakan, dalam arti kan setiap hari kan kita juga untuk makan keluarga seperti itu. Akhirnya amburadullah, kemudian persis di tahun kedua itu usahanya tutup, kemudian yang ada sisa hutangnya, yaitu pinjaman KUR. Kebetulan saya pinjam di Bank BRI. Maka tak kalah penting teman-teman untuk menyiapkan hal-hal yang tak bisa, resiko-resiko yang kemudian akan terjadi. Hal terburuk itu dipikirkan jauh lebih bagus. Kenapa? Supaya tidak kena mental teman-teman. Kalau teman-teman tidak kena mental dan tidak punya solusi lagi, maka nanti pinjaman yang niatnya untuk modal kerja, pinjaman yang awalnya itu untuk bagaimana kita bisa berubah kesejahteraan hidup akan lebih bagus harapannya, itu akan bingung teman-teman. Yang tak kalah penting ya memang untuk pinjam ke perbankan itu selain usaha ada ataupun rencana usaha ada, bahkan kalau untuk persyaratan pinjaman KUR itu kan usaha yang hanya berjalan minimal sekurang-kurangnya itu 6 bulan teman. Itu sudah memenuhi syarat untuk pinjam ke KUR. Di mana selain mempunyai pinjaman, selain mempunyai rencana ataupun selain mempunyai usaha yang mau diajukan, untuk ke perbankan itu kan butuh jaminan. Dalam jaminan ini berupa sertifikat tanah ataupun rumah atau bahkan BPKB kendaraan roda 4 bahkan roda 2. Nah, menyiapkan mental ataupun menyiapkan hal terburuk sebelum pinjam itu pentingnya ya pada saat gini. Jadi kalau usahanya teman-teman jalan itu maka teman-teman bakalan mampu membayar ke perbankan itu secara rutin dan bahkan sampai lunas. Misalkan yang terjadi contohnya seperti saya tadi, maka pada saat teman-teman itu mengalami bangkrut, di mana teman-teman cuma pendapatannya itu memang tergantung pada usaha yang ini, maka setelah bangkrut dan tidak bisa bayar, jangankan bayar angsuran, buat makan aja susah, pada saat itu teman-teman bakalan mengalami depresi. Depresi dalam arti apa? Ini teman-teman nggak mikirin buat makan langsung. Ini buat bayar bank itu apa? Sementara sudah jatuh tempo atau bahkan sudah nunggak 1 bulan, 2 bulan. Akhirnya apa? Karena hal-hal terburuk ini tidak diantisipasi pada saat bersamaan, maka mau nggak mau teman-teman hal yang paling tepat adalah selain mungkin pengajuan restu, selain pengajuan keringanan kepada perbankan yang biasanya mungkin angsurannya 1 juta, kemudian karena kemampuan sekarang mungkin hanya 500.000 atau bahkan 300 disampaikan aja ke perbankan. Supaya dihitungkan di perbankan pengajuan restu dan dan lebih-lebih teman-teman bisa cuma bayar segitu
namun nanti tenornya pasti dipanjangkan seperti karena kan dihitung ulang di resto itu. Nah, misalkan resto ini sudah mentok, maka solusi perbankan apa? Ataupun hal yang terakhir itu yang bisa dilakukan apa? Jadi perbankan itu teman-teman tidak kemudian sangat sabar untuk menghadapi salah satu nasabah yang ya memang usahanya Bapak yang memang mengalami penurunan dan lain-lain katakanlah gitu. Cuma kan di perbankan dalam hal ini baik marketingnya, baik kepala cabangnya itu kan juga ditarget teman-teman. Ditarget dalam artian untuk membalancekan antara pendapatan dan pengeluaran antara yang pinjam itu kemudian dengan yang ngarsur itu supaya sama-sama bagus seperti itu. Karena ya tuntutan pekerjaan. Maka yang bisa dilakukan teman-teman perbankan, ya mau nggak mau karena pinjaman ini berupa pinjaman yang ada jaminannya, berupa sertifikat ataupun BPKB kendaraan, maka salah satu penyelesaiannya ya dengan cara bagaimana kemudian teman-teman harus mengikhlaskan jaminan tersebut untuk dilelang. Nah, pengertian lelang sendiri ini eh, pihak perbankan menjualkan dengan cara melelang asetnya teman-teman, kemudian misalkan lakunya 500 juta katakanlah seperti itu. Sementara sisa pinjaman teman-teman itu 100 juta, maka teman-teman nanti bakalan mendapatkan 400 juta. Kemudian yang 100 jutanya itu untuk pelunasan hutangnya. Seperti itu teknisnya teman-teman. Nah, sekali lagi dalam perencanaan bisnis, dalam perencanaan usaha, ada baiknya kalau menurut saya itu memang yang tidak menjalani itu bilangnya gampang ataupun kalau cuma nyocot aja semuanya bisa seperti itu teman-teman. Tapi coba disuruh melakukan buka bisnis itu susahnya minta ampun. Cuma ini berdasarkan pengalaman. Jadi realistisnya kalau menurut saya supaya aman kepada teman-teman gimana caranya kalau mau minjem itu kebutuhannya itu bukan keseluruhan dari modal untuk mau buka usaha itu ya. Misalkan kebutuhannya 10 juta gitu. Minimal teman-teman itu harus mempunyai 70 ataupun 80% teman-teman. Artinya memang modal-modal sendiri seperti itu. Kemudian yang boleh pinjam ke bank itu 20%-nya itu yang paling aman. Artinya aset itu tidak tergantung pada pinjaman yang baru ini. Artinya kan 100% nanti secara pinjaman ataupun asetnya gitu. Jadi idealnya teman-teman kalau mau minjam itu kebutuhannya hanya 20% dari keseluruhan modal tersebut. Misalkan 50 juta berarti kurang lebih teman-teman sudah ada modal sekitar 40 sampai 45. Dari mana untuk pinjam ke bank itu hanya 5 jutanya saja. Misalkan kebutuhan membuka usahanya 50 juta, kemudian teman-teman pinjamnya juga 50 juta, maka ini sudah menuju hal-hal yang resiko-resiko yang pastinya harus dihindarin dan resiko kurang baik teman-teman. Itu apa ya? Itu tadi ya. Pada saat usahanya tidak sesuai diprediksi, kemudian benar-benar terjadi, maka nanti yang bakalan bingung teman-teman sendiri. Pinjam di awal itu ya sangat gampang dan namanya mau dapat uang ya siapa yang nggak bahagia seperti itu. Kemudian pada saat mengembalikan ataupun pada saat menjalankan bisnisnya ini nanti yang akan sulit dan apa namanya ya syukur-syukur berbanding kebalik. Bukan hal terpuruk dalam arti ternyata yang diperkirakan bakalan dapat pendapatan setiap bulannya bersih itu 5 juta, katakanlah seperti itu, sementara pinjaman banknya itu 3 juta, sementara pendapatannya langsung 10 juta atau 15 juta. Ini sudah di luar prediksi. Dan tentang hoki ataupun hal-hal yang baik ini, cuma menurut saya di dalam usaha itu sedikit teman-teman. Kecuali teman-teman sudah siap dengan mental perjudian. Dalam arti ya spekulasi saya mau buka warung modalnya 50 juta, saya mau pinjam 60 juta atau bahkan 50 juta ke perbankan. Mau ngangsurnya dari mana? Ya dari usaha ini. Kemudian ya benar-benar nanti terjadi, ya alhamdulillah bisa mengangsur seperti itu. Kemudian kalau tidak, ya itu ya tergantung teman-teman.
Sekali lagi ini sharing dan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Saya juga pernah mencoba buka bisnis kecil-kecilan di mana modalnya itu pinjam dari perbankan, dan misalkan ada cerita lain ternyata tidak seperti saya ataupun ada komentar dan masukan, silakan tulis di komentar ke bawah, dan mudah-mudahan sharing pada video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.